terima kasih. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah gambaran Palestina dari tahun ke tahun hingga pada akhirnya mereka kehilangan hak mereka atas Palestina. Dari 12 provinsi di Palestina, tinggal satu yang tersisa yang belum dijajah, yaitu Gaza. Apa seperti yang diinginkan oleh mereka? Mereka menginginkan Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Ini adalah kiblat kita yang pertama. Rasulullah SAW menghadap ke Masjidil Aqsa. Salat pertama kali ketika Isra Mi'raj, ketika salat diwajibkan, itu 16-17 bulan. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin mengganti Masjidil Aqsa ini dengan sinagoga agung, Beit Solomon, sebagai istana bagi raja yang mereka tunggu-tunggu. Siapa? Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, dan inilah gambaran Palestina dari tahun ke tahun hingga pada akhirnya mereka kehilangan hak mereka atas Palestina. Dari 12 provinsi di Palestina, tinggal satu yang tersisa yang belum dijajah, yaitu Gaza. Apa seperti yang diinginkan oleh mereka? Mereka menginginkan Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama. Ini adalah kiblat kita yang pertama. Rasulullah SAW menghadap ke Masjidil Aqsa. Salat pertama kali ketika Isra Mi'raj, ketika salat diwajibkan, itu 16-17 bulan. Apa yang mereka inginkan? Mereka ingin mengganti Masjidil Aqsa ini dengan sinagoga agung, Beit Solomon, sebagai istana bagi raja yang mereka tunggu-tunggu. Siapa? Yesayah. Dan kalau ini hancur, Bapak Ibu, hari ini sudah ada 300 terowongan kurang lebih. Saya melihat sendiri bagaimana pembangunan terowongan itu dimulai dari sini Bermo. Nah di sini, ini makanya ditutup, kita tidak bisa masuk. Itu ada banyak alat-alat berat di sini, mereka melakukan ekskavasi sehingga tidak kurang ada 300 terowongan dari sana sini yang terhubung dari sisi ke sisi, sehingga apabila ada gempa 3 atau 6 skala Richter saja, ambruk tuh Masjidil Aqsa. Kalau ambruk, maka dengan segera mereka akan membangun istana bagi iblis dan Dajjal. Dan kalau ini sudah berdiri, artinya iblis dan Dajjal menang, mengalahkan risalah para nabi dan rasul. Ya, dan kita lihat penafsiran hari ini bagaimana negara-negara yang berada sekeliling Palestina, mulai dari Libanon, itu Syiah dipimpin oleh Hasan Nasrullah. Libya, Muammar Gaddafi sudah ditumbangkan, diganti oleh shadow governmentnya Yahudi dan Nasrani. Mesir, Muhammad Mursi sudah ditumbangkan, diganti oleh orang Syiah juga, Abdul Fattah As-Sisi. Ya. Kemudian juga Arab Saudi dari dulu sudah menjadi underbow-nya Inggris, Eropa bersama Suriah. Nah, semua itu ketika sudah mereka kuasai, maka dengan mudah mereka akan menguasai Al-Aqsa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, terjadilah itu tadi pembantian sampai ke HPK hari ini. Bapak Ibu rahmati Allah, ada beberapa masukan tadi dari Bapak ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu bangsa yang mereka menjadi, kenapa Israel melakukan itu? Israel adalah, sebetulnya saya tidak mau menyebut mereka Israel Bapak Ibu, karena Israel ini adalah gelar Nabi Yakub alaihissalam. Gelar Nabi Yakub. Ya, kenapa Nabi Yakub bergelar Israel? Karena Nabi Yakub melakukan perjalanan di malam hari Isra. Karena Allah, maka dia bergelarlah Israel. Ya, Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan pada kita bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho jika umat Islam hidup berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan agamanya. Ya, padahal termasuk di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 baik ayat 1 ayat 2 menegaskan Indonesia negara yang berketuhanan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menganut kepercayaan dan keyakinan yang sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, termasuk umat Islam. Ya, kemudian Al-Quran juga menegaskan bahwa kita pasti akan mendapati sejahat-jahat manusia, sedahsyat-dahsyat manusia permusuhannya kepada kaum orang-orang beriman, Yahudi dan orang-orang musyrik. Nah, di Yahudi, Bapak Ibu sekalian, ada banyak kasta, ada banyak klan. Nah, klan yang terbesar ada 2. Yang pertama ada klan Sephardim. Klan Sephardim ini adalah klan yang mengklaim memegang Tauratnya Nabi Musa. Mereka berada di utara Israel. Ya, yang ibu kotanya Dudah. Nah, disinilah terdapatnya Yahudi Naturai Karta. Mereka anti-Zionis. Mereka tidak memuji umat Islam. Justru mereka bersahabat dengan umat Islam. Mereka anti-Zionisme. Ketika ada Palestina dibantai, rakyat Palestina dibantai, mereka menolong. Ini suku Yahudi Naturai Karta. Kalau Bapak Ibu lihat pakaian mereka seperti ini. Yang kedua ada Yahudi Ashkenazim. Mereka inilah yang membawa agama Ka'bah, dan mereka inilah yang menguasai politik dunia, dan mereka inilah yang menjajah Palestina, dan mereka lah yang menjadi pengejawantah ambisi iblis dan Dajjal menguasai dunia. Mereka adalah kaum rasialis, ya. Dan ini yang saya lihat Bapak Ibu sekalian, ketika kami berada di sana, bagaimana dahsyatnya mereka merencanakan untuk membumi hanguskan kaum muslimin.
Ini yang mereka lakukan, ini yang kami saksikan ketika kami berkunjung ke Israel. Ya, ini langsung dalam perbatasan Bordeaux dengan Gaza. Ya. Bagaimana mereka melakukan percepatan untuk menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Dan apa yang mereka lakukan? Ini para sekalian. Inilah yang mereka lakukan dan ini yang kami saksikan hampir setiap hari dan bukan setiap jam. Satu jam itu bisa 3 sampai 4 ledakan ketika mereka gencar membantai sekitar Gaza. Allah Azza wa Jalla memberikan satu kabar gembira kepada kita bahwa mereka sebetulnya adalah bangsa yang akan Allah hancurkan. Ya. Ini hasil karya Yahudi yang PBB bungkam 1000 bahasa. Ya, dan mereka sesungguhnya adalah teroris yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, waktu kita tidak banyak, mohon maaf. Ada beberapa strategi yang mereka lakukan untuk menghabisi umat Islam Palestina. Yang pertama, one shoot to kill. Israel hari ini membidik wanita-wanita hamil, ditembak perutnya sehingga satu peluru membunuh 2, ibu dan bayinya, untuk mengurangi populasi di Palestina. Yang kedua, kill the girls, bunuh para gadis sehingga mereka tidak sampai menikah, mati di masa gadis. Sebagai contoh ini yang kami saksikan para Allah ketika kami berkunjung ke sana. Isra Ebadi, dia dituduh ketika ada masuk ke terminal mau kuliah, dia dituduh membawa pisau padahal dia tidak membawa pisau. Ya, mohon maaf tadi saya kepotong. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kehancuran bagi mereka. Ini sudah kita lihat. Ya. Dan ini ambisi mereka Bapak Ibu untuk menguasai Palestina. Mohon maaf ini saya agak tergesa-gesa karena waktu kita tidak banyak ya. Bapak Ibu harus masuk kantor lagi. Ini sebetulnya yang menjadi agenda besar mereka. Ya, itu Bapak Ibu, dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla menyatakan kalau mereka ini akan Allah hancurkan dengan 2 janji hukuman. Bapak Ibu bisa pelajari surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ayat ke-8. Di dalam surat Al-Isra ayat ke-4 Allah menjanjikan bahwa Bani Israel ini akan melakukan kerusakan 2 kali di muka bumi. Setiap kali mereka melakukan kerusakan di muka bumi, Allah berikan hukuman kepada mereka. Ada 2 hukuman yang Allah siapkan. Menurut kami baru 1 kerusakan yang mereka lakukan dulu, ya, di zaman sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sehingga pecah menjadi 2. Nah, kerusakan yang kedua inilah yang sedang mereka lakukan untuk mengganti Masjidil Aqsa dengan Bait Solomon. Nah, Allah akan memberikan hukuman yang kedua kepada mereka. Ya, intinya akan mereka hancur berkeping-keping dan mereka akan terusir dari muka bumi.